Salam jumpa kembali saudara-saudara sekalian. Banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh para guru terkait dengan kalau kita mengajar secara online itu, bagaimana cara membuat agar siswa kita itu aktif, tidak menjadi siswa yang pasif. Berdasar pengalaman yang saya lakukan, ada sejumlah pendekatan yang bisa kita pelajari. Yang pendekatan pertama paling mudah itu adalah untuk mendapatkan perhatian mereka, kita harus sering menyebutkan nama mereka. Kalau kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet gitu ya, atau Webex kan kelihatan itu ya nama-nama mereka. Itu secara random, apakah ada videonya atau tidak kelihatan videonya, itu saya suka memanggil nama mereka dan menyapa mereka. Gimana Wahyu menurutmu? Apakah kamu setuju dengan yang baru saja saya sampaikan? Tiba-tiba saya bilang, Dewi, gimana Dewi? Apa ada yang perlu saya ulang yang belum Dewi mengerti? Nah, begitu namanya dipanggil, biasanya mereka langsung feel alert gitu ya, dan merasa ada hubungan komunikasi antara kita. Itu nomor satu yang suka saya berikan. Kemudian yang kedua, sering juga saya berikan semacam kegiatan di tengah-tengah itu semacam kuis mendadak atau pop-up kuis, tapi yang menyenangkan. Misal di tengah-tengah tiba-tiba saya tayangkan sebuah presentasi, pertanyaan sederhana saya bilang di situ, apa? Menurut Anda hewan apa yang paling kuat di dunia ini dan kenapa? Ayo semua jawab masing-masing di chattingan. Dan jawaban Anda di chattingan akan menjadi nilai Anda untuk hari ini. Wah, tiba-tiba mereka aktif di chattingan dengan jawaban-jawaban tersebut. Dari situ kita juga bisa melihat mana mereka yang aktif mendengarkan kita, mana yang tidak. Nah, itu cara kedua dengan adanya pop-up quiz dan minta mereka menjawab di chatting. Cara ketiga yang sering saya pakai adalah saya memberikan sebuah pertanyaan yang bersifat dilematis atau perlu mendapatkan jawaban yang berbasis diskusi atau debat. Ya, caranya bagaimana? Misal saya kasih pertanyaan begini. Kira-kira Anda setuju tidak? Atau Anda setuju dengan harga beras itu mahal atau murah? Kalau Anda menjawab murah, artinya Anda tidak membela petani Indonesia. Karena mereka tidak akan pernah bisa sejahtera kalau berasnya dibeli murah. Sementara kalau Anda bilang mahal, maka yang terjadi adalah Anda tidak membela rakyat kecil yang penghasilannya pas-pasan untuk makan sehari-hari. Nah, kemudian saya membagi menjadi breakout session. Jadi mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok. Secara online mereka bertemu dan pemilihan kelompoknya saya lakukan secara random. Sehingga satu kelompok bisa terdiri dari 2, 3, atau 4 orang dan mereka berdiskusi. Intinya dalam waktu 15 menit mereka kumpul kembali untuk men-sharingkan hasil dari diskusinya. Dan saya minta hasil diskusi itu dinilai oleh kelompok lain, bukan oleh saya. Cara lain keempat yang sering saya pergunakan juga adalah dengan menggunakan aplikasi-aplikasi menarik. Misalnya banyak yang disenangi anak-anak sekarang itu loh roda random gitu ya, roda yang berputar di mana masing-masing peserta didik itu ditulis namanya dan kita putar secara random, nanti siapa yang jatuh di tangan siapa dia akan menjadi orang yang harus menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Wah, itu biasanya rame ya. Atau yang kelima, kita lakukan kompetisi mendadak, bisa menggunakan Kahoot, atau menggunakan Quizizz, atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang menarik. Intinya teman-teman sekalian, untuk mendapatkan perhatian dari mereka, untuk membuat mereka aktif, kita harus membuat sesi-sesi yang membutuhkan interaksi. Student-based learning artinya adalah student yang aktif. Student yang banyak berbicara, student yang banyak sharing, bukan kita sebagai pendidik. Tugas kita adalah memfasilitasi mereka agar mereka mau berpikir, mereka mau menyelesaikan masalah, mereka mau berdiskusi saling antar mereka, dan pada akhirnya mereka mendapatkan pelajaran, pengetahuan dari interaksi tersebut. Silakan mencobanya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih.